وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushawiyah. Sekarang kita masuk pada alat penasakh hukum mubtada dan khobar yang pertama, yaitu kana dan saudari-saudarinya. Kita sudah mengetahui bersama apa amalan kana, yaitu merofahkan isim dan menasabkan khobar. Dan juga kita telah mempelajari hal ini dalam kitab Mukhtarat, dan insyaallah tidak begitu sulit. Kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Adapun kana dan saudari-saudarinya, maka sungguhnya dia merofahkan isim dan menasabkan khabar. Dan dia adalah, nanti akan disebutkan di dalam syarah bahwa saudari-saudari kana dan saudari-saudarinya ada 3 pembagiannya. Bagian yang pertama yaitu kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Ini antum kasih dalam kurung tutup kurung. Ini bagian yang pertama. Nanti ada penjelasannya di syarah, biar antum tahu ketika membaca matan, oh ini bagian pertama. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Ini bagian yang pertama sampai laisa. Udah dikasih tanda? Kemudian yang bagian kedua, wa mazala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha. Itu bagian yang kedua. Mazala, man fakka, ma fati'a, ma bariha. Bagian yang ketiga cuman satu, yaitu wa ma dama. Cuman itu saja. Kasih juga kejelasan dalam kurung tutup kurung, kemudian tulis di atasnya bagian ketiga, begitu. Tadi kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa, bagian pertama, kasih tulis di atasnya bagian pertama. Wa mazala wa man fakka wa fatiha wa bariha, kasih tulis di atasnya bagian kedua. Wa madama, bagian ketiga. Adapun arti-artinya kita udah ketahui semuanya bersama ya di Mukhtarat, tapi nggak tahu antum murojaah apa enggak itu. Kana, apa arti kana? Adalah, atau nanti makna yang kedua yaitu dahulu. Dia ada 2 makna, nanti dijelaskan di syarah. Makna yang pertama adalah, yang kedua dahulu. Amsa, apa arti amsa? Masuk waktu sore. Asbaha, masuk waktu pagi. Adha, masuk waktu duha. Dhalla, masuk waktu siang. Bata, waktu malam. Sara, menjadi laisa, tidak atau bukan. Itu bagian yang pertama tadi ya. Wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha, semua artinya senantiasa. Mazala artinya senantiasa, man fakka senantiasa, ma fati'a senantiasa, ma bariha senantiasa. Kemudian itu tadi bagian kedua. Bagian yang ketiga, wa madama artinya selama. Selama aku hidup, selama engkau belajar, selama engkau berdiri, selama engkau bernafas, yaitu selama. Wa ma tasarrafa minha, dan apa yang berubah darinya. Jadi maksudnya di sini apa? Apa yang berubah darinya? Yaitu
dia tetap beramal kana dan saudari-saudarinya tetap beramal kana, merofakan isim, menasabkan khobar, walaupun berubah bentuknya. Walaupun dia fi'il madi, dia tetap beramal kana. Walaupun dia fi'il mudhari, tetap beramal kana. Walaupun dia fi'il amr, tetap beramal kana. Walaupun dia isim fa'il, tetap beramal kana. Walaupun dia isim maf'ul, masdar, tetap beramal kana. Paham insyaallah itu? Wa ma tasarrafa minha, apa tadi artinya? Dan apa yang berubah darinya. Jadi walaupun berubah bentuknya, fi'il madikah, mudhari'kah, amr, isim fa'il, isim maf'ul, masdar, maka dia tetap beramal kana, merofakan isim dan menasabkan khobar. Nahu kana wa yakunu kun. Itu dia tetap beramal kana, tetap merofakan isim, menasabkan khobar walaupun yakunu, walaupun kun bentuknya. Wa asbaha wa yusbihu wa asbih, sama juga tetap beramal kana, merofakan isim dan menasabkan khobar. Contohnya kana Zaidun qa'iman. Zaid adalah orang yang berdiri. Zaidun apa i'rabnya? Isim kana. Qa'iman khabar kana. Wa laysa amrun syakhisan. Amr tidak pergi. Amr apa i'rabnya? Isim laysa. Syakhisan khabar laisa wa ma asbaha dzalik, dan apa yang menyerupai itu. Mudah insyaallah. Sekarang kita masuk ke syarah. Perhatikan harakat dan terjemahannya. Qala syarih hafidhallahu ta'ala, al-qismul awwalu min nawasikhil mubtada'i wal khabari kana wa akhwatuha ay nadhairuha fil amali. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama, min nawasikhil mubtada'i wal khabari, dari penghapus-penghapus mubtada dan khabar. Apa itu bagian yang pertama? Kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya. Apa maksudnya saudari-saudarinya? Ai nadhairuha, yang menyerupainya fil amali, di dalam amalan. Nazair apa tadi artinya? Yang menyerupainya di dalam amalan. Jadi maksud dari saudari-saudari kana yaitu yang menyerupainya di dalam amalan. Sama-sama merofakan isim, sama-sama menasabkan khobar. Kemudian lihat di sini penjelasannya, perhatikan. Sebagaimana yang tadi ana jelaskan, kana Zaidun qa'iman, marfu'nya Zaid berbeda dengan sebelumnya. Wa hadzal qismu yadkhulu 'alal mubtada'i. Perhatikan nih, fokus. Ana rasa antum udah tahu juga terjemahannya karena mudah semua ini kosakatanya. Fayarfa'uhu bima'na annahu yujaddidu. Ya, yujaddidu jadid, baru, membarukan. Yujaddidu lahu raf'an ghaira raf'ihi al-awwali wa yusamma ismahu wa yadkhulu 'ala al-khabari fayansibuhu wa yusamma khabarahu. Perhatikan ini, fokus. Wa hadzal qismu yadkhulu 'alal mubtada'i, dan bagian ini yaitu kana dan saudari-saudarinya yadkhulu 'alal mubtada'i, dia masuk kepada mubtada. Apa yang dia lakukan, apa yang dia pengaruh? Fayarfa'uhu, maka dia merofakkan mubtada. Ustaz, kan mubtada udah marfu memang dia. Maknanya adalah annahu yujaddidu lahu raf'an, bahwasanya dia yujaddidu, memperbarui, lahu baginya, raf'an, memperbarui baginya rafa, ghaira raf'ihil awwali, bukan rafa'nya yang pertama. Jadi rafa'nya dia beda, bukan rafa'nya yang pertama. Jadi bagian ini masuk kepada mubtada, maka dia merofakannya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kan mubtada memang sudah rofa. Maknanya adalah annahu yujaddidu lahu raf'an, bahwasanya dia memperbarui baginya rafa,
selain rofaknya yang pertama, bukan rofaknya yang pertama. Jadi rofaknya dia setelah kemasukan kana berbeda dengan rofaknya dia sebelum kemasukan kana. Wa yusamma ismahu, dan dia dinamakan isimnya yaitu isim kana. Dan ana udah jelaskan di papan tulis tadi tentang hal itu. Wa yadkhulu 'alal khabari, dan dia masuk kepada khabar. Fayansibuhu, lalu menasobkannya. Wa yusamma khabarahu, dan dinamakan khabarnya. Khabar kana. Mudah insyaallah ini? Ya, antum sudah paham tadi yang di papan tulis, masuk ini mudah. Kemudian lihat, perhatikan. Ini juga kasih tabelo. Wa hadzal qismu 13 fi'lan. Bagian ini ada 13 fi'il. Nah, enggak perlu antum hitung capek-capek, udah semua itu ada 13. Kan gitu. Juga wahiyat tanqasimu min haitsul amalu ila 3 aqsamin. Wahia, yaitu dia, tanqasimu, terbagi, min haitsul amalu, dari sisi amalan, ila 3 aqsamin, menjadi 3 pembagian. Yang tadi sudah ana kasih tahu di matan. Nah, ini kasih tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Ini bagian pertama, buka kurung, tutup kurung. Ini bagian kedua, buka kurung, tutup kurung. Ini bagian ketiga. Jadi dia dari sisi amalan terbagi menjadi 3 pembagian. Lihat, amalan yang pertama, bagian yang pertama, al-awwalu, ma ya'malu hadzal amala wa huwa raf'ul mubtada'i wa nasbul khabari, kasih stabilo, bi ghairi syartin, juga wa huwa 8 af'alin. Bagian yang pertama dari 3 pembagian, yaitu ma ya'malu hadzal amala, yang beramal dengan amalan ini. Apa amalannya? Raf'ul mubtada'i, merafakan mubtada, wa nasbul khabari, dan menasabkan khabar. Yang beramal dengan amalan ini bi ghairi syartin, tanpa syarat, langsung dia beramal tanpa syarat. Ini bagian pertama, beramal tanpa syarat. Wa huwa 8 af'alin, dan dia ada 8 fiil. Coba lihat dari yang bagian pertama tadi di matan. Yang pertama apa tadi? Kana, 1. Kedua amsa. Ketiga asbaha. Keempat adha. Kelima dhalla. Keenam bata. Ketujuh soro. Kedelapan laisa. 8 fiil. Itu dia. Bagian yang pertama beramal tanpa syarat. Langsung dia. Ya kan, kalau begitu enak tuh. Kalau sudah tahu. Awaluha, yang pertamanya adalah kana. Wahia ummul babi, walihada bada'a bihal musannifu. Perhatikan, kana hiya ummul bab, induk bab. Walihada bada'a bihal musannifu, dan oleh karena ini penulis memulai dengannya. Perhatikan, kasih stabilo ini apa itu kana? Wahia tadullu ala thubutil khabari lilismi fi zamanil madhi imma ma'al inqita'i, kastabila itu, wa huwal aktsaru nahu kana syaikhu syabban, kastabila lagi, wa imma ma'ad dawami wal istimrari. Jadi ada 2 makna kan tadi. Juga kita pas menerjemahkan di matan ada 2 makna kan? Makna yang pertama dahulu, makna yang kedua adalah. Karena hiya ummul bab, dia adalah induk bab. Oleh karena ini penulis memulai dengannya. Apa itu makna kana? Tadullu ala thubutil khabari, menunjukkan atas tetapnya khobar untuk isim. Tetapnya khobar untuk isim fi zamanil madi, pada waktu lampau. Imma ma'al inqita', entah bersamaan dengan terputus, jadi sudah terputus deh. Dan ini yang dinamakan dengan dahulu, yang diterjemahkan dengan dahulu. Inqita' itu terjemahnya apa? Dahulu. Nanti Anda jelaskan di papan tulis insyaallah.
Imma ma'al inqita, entah bersamaan dengan terputus, ya dalam terjemahan artinya dahulu nanti, kana dahulu. Wa huwal aktsaru, dan dia yang paling banyak. Contohnya, kana syaikhu syabban, dahulu orang tua itu syabban, muda. Syekh ada dua artinya. Makna yang pertama orang tua, makna yang kedua orang yang berilmu. Dan di sini maksudnya adalah orang tua. Kana syaikhu syabban, dahulu orang tua itu muda. Makna yang kedua, wa imma ma'ad dawami wal istimrar, dan entah bersamaan dengan terus menerus wal istimrar, dan keberlangsungan. Dan ini yang diterjemahkan dengan adalah. Contohnya nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wa kana Allahu bihim aliman. Terus menerus nih. Dan adalah Allah maha mengetahui mereka. Nggak mungkin dahulu Allah. Bahaya ini. Maka ini adalah makna yang kedua, yaitu terus menerus berlangsung. Dan adalah Allah maha mengetahui mereka. Perhatikan. Kana. Tadi apa kana artinya? Tadullu ala subutil khabari lilismi fi zamanil madi. Dan ada dua dia. Imma ma'al inqita, wa imma ma'ad dawami wal istimrari. Oke. Kana tadullu ala thubutil khabar. Dia menunjukkan atas tetapnya khabar. Khabarnya tetap untuk siapa? Untuk isim. Fi zamanil madi, pada waktu lampau. Ilaih. Nah, bisurah. Dan tetapnya khobar untuk isim pada waktu lampau, imma ma'al inqita, entah bersamaan dengan terputus, jadi sudah terputus. Yang kedua, wa imma ma'ad dawami wal istimrar, dan entah bersamaan dengan terus menerus dan keberlangsungan, dan dia masih terus menerus dan keberlangsungan, tetapnya khobar untuk isim tersebut. Contoh kayak tadi, misalnya kana Anasun jahilan. Dahulu ya, bukan terus menerus. Bahaya kali ini. Berarti sekarang udah pinter gitu. Kan ketika antum lahir jahil kan, nggak tahu apa-apa. Kan ketika lahir kan nggak tahu apa-apa. Kana anasun jahilan. Perhatikan ini. Tadi kana apa? Tadulu ala thubutil khobar. Kita i'rab dulu. Isim kana mana? Anas. Kita i'rab dulu biar antum tahu. Isim kana. Khobarnya mana? Jahilan. Oke, udah tahu isim kana, khobar kana. Kana tadulu ala thubutil khobar, menunjukkan atas tetapnya khobar, yaitu si jahil, kebodohan, kepada isim, yaitu Anas. Kok gak enak sekali ya? Jangan Anas lah. Yang lain, siapa? Akbar. Kana Zaidun aja. Kana Zaidun jahilan. Ana ulang. Tadullu ala thubutil khabar. Kalau begini antum bisa lebih paham lagi, lebih ngerasa lagi. Menunjukkan atas tetapnya khabar, yaitu kebodohan, untuk isim. Berarti bodoh itu untuk Zaid. Tetapnya kebodohan untuk Zaid. Oke? Fi zamanil madi, pada waktu lampau. Jadi dahulu Zaid bodoh. Tapi ini imma ma'al inqita, entah terputus, yaitu dahulu bodoh, sekarang udah enggak. Terputus itu. Dahulu bodoh, sekarang udah enggak. Itu maksud terputus. Entah ma'ad dawam wal istimrar, entah bersamaan dengan terus-menerus dan keberlangsungan, yaitu dahulu bodoh dan sampai sekarang terus-menerus masih bodoh. Paham insyaallah? Mudah ya? Alhamdulillah. Kita taruh ini untuk yang inqita.
telah terputus. Tetapnya kebodohan untuk isim, tetapnya khobar untuk isim pada waktu lampau sudah terputus. Berarti dahulu Zaid bodoh, sudah terputus. Sekarang udah nggak bodoh, udah pintar. Kayak tadi kan, kana syekhu syabban. Dahulu orang tua itu muda. Mudanya dahulu, sekarang sudah terputus, sudah tua. Muda insyaallah. Muda ya. Ini yang inqita'. Contoh yang dawamul istimrar tadi, wa kana Allah, dan ini sering antum jumpai dalam Al-Qur'an. Aliman misal. Wa kana Allahu aliman tadullu ala thubutil khabari lil ismi fi zamanil madi. Mana isim kananya mana? Allah. Khabarnya mana? Aliman. Menunjukkan atas tetapnya khabar Maha mengetahui untuk isim yaitu Allah. Allah Maha mengetahui fi zamanil madi pada waktu lampau, dan dia ma'ad dawam wal istimrar, terus menerus Maha mengetahui. Paham insyaallah? Dan ini artinya adalah Allah Maha mengetahui. Kalau inqita dahulu. Adapun dawam wal istimrar adalah. Alhamdulillah. Paham Nazif? Kenapa bengong aja Nazif? Hei, Nazif, kenapa bengong aja? Ngantuk? Apa mau push up ini? Biar dek tak kurus. Oke, kita lanjut. Awaluha kana wa hiya umul bab. Yang pertama adalah kana dan dia ada induk bab. Walihada bada bihal musannifu, oleh karena ini penulis memulai dengannya. Perhatikan nih, antum baca sekarang sudah paham berarti. Wa yatadullu ala thubutil khabari lil ismi fi zamanil madi. Dia menunjukkan atas tetapnya khabar untuk isim pada waktu lampau. Imma ma'al inqita', entah dia sudah terputus, udah enggak lagi, cuman dulu doang, tapi sekarang udah enggak gitu. Wal aktsaru, dan dia yang paling banyak, kana syekhu syabban, dahulu orang tua itu muda. Kemudaannya itu dahulu, sekarang sudah terputus, udah tua. Wa imma ma'ad dawami wal istimrar, dan entah bersama dengan terus menerus dan keberlangsungan. Keduanya sama, itu sinonim. Jadi tetapnya khobar untuk isim pada waktu lampau itu masih terus menerus, masih berlangsung. Contohnya firman Allah Ta'ala, wa kana Allahu bihim aliman, dan adalah Allah Maha mengetahui bihim mereka. Ai wala yazalu kadzalik, senantiasa seperti itu, terus menerus berlangsung seperti itu. Allah Maha mengetahui, enggak terputus. Bahaya kalau orang belajar nahu setengah-setengah kan? Coba kalau antum enggak belajar nahu, taunya karena artinya dahulu doang, atau taunya karena artinya adalah doang. Ternyata ya ada yang adalah, ada yang dahulu, tergantung konteksnya. Kalau antum taunya adalah doang, menemukan kata kana syekhu syabban, adalah orang tua itu muda. Gimana orang tua muda? Kan bingung kan tuh di situ. Kalau taunya artinya cuma adalah doang. Bener gak? Antum mungkin dulu ketika belajar dalam menerjemahkan, cuman taunya adalah doang. Kana syekhu syabban, adalah orang tua itu muda. Gimana orang tua muda? Atau taunya cuma dahulu doang. Ketika menjumpai firman Allah, wa kana Allahu bihim aliman, dia terjemahkan lagi dahulu. Ngeri sekali itu. Wa hakadha fi jami'i sifatillahi subhanahu wa ta'ala, dan seperti ini pada semua sifat-sifat Allah. Kalau kana berarti yang dimaksud adalah ma'ad dawam wal istimrar, terus menerus dan berlangsung. Adalah wa kana Allahu ghafurar rahim, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Terus menerus. Fakana fi'lun madin, perhatikan ini i'rabnya. I'rab kana gimana? Fi'lun madin nasikhun, dikasih tambah nasikhun nanti ketika antum i'rab kana. Tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara. Fakana adalah fi'il madi nasikh, penghapus. Tarfa'ul mubtada'a, merafakan mubtada, wa tansibul khabara, dan menasabkan khabar.
Wa kullun minasyaikhu wa lafzil jalalati Allahu. Lihat dibacanya. Wa kullun minasyaikhu. Karena yang diinginkan lafadznya. Asyaikhu dari contoh kana syaikhu. Wa kullun minasyaikhu. Berarti apa? Wa lafzi. Karena min huruf jar. Asyaikh majrur dia. Secara mahal kedudukan dia majrur. Secara mahal. Contoh seperti ini dia. Misalnya Anda ingin bilang ke Alfi, Anda baru nulis kata yasjudu. Misalnya Anda tulis di buku tulis yasjudu. Anda bilang, ya Alfi, katabtu yasjudu. Katabtu yasjudu. Aku baru nulis kata yasjudu, gitu kan maksudnya. Jadi nanti i'rabnya yasjudu, dia fi mahalli nasbin maf'ul bih, karena yang diinginkan lafadznya fi mahalli nasbin maf'ul bih. Aku baru nulis kata yasjudu, ya baru nulis yasjudu gitu. Begitu juga ini minasyaikhu, yang diinginkan lafadznya dari contoh kana syaikhu, tapi dia kedudukannya apa? Fi mahalli jarrin, karena min huruf jar, asyaikh majrur. Oleh karena itu walafzi ataf ke asyaikh. Wa kullun minasyaikhu wa lafzil jalalati Allahu ismuha marfu'un biha wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Paham gak itu antum tadi? Minasyaikhu wa lafzi. Kalau nggak paham nggak apa, nggak usah antum pusingin. Nanti ada waktunya juga. Yang paham masya Allah nikmat. Wa kullun minasyaikhu, dan setiap dari syekh. Contoh yang pertama kana syaikhu syabban, syekhnya. Wa lafdzul jalalati Allahu, dan lafdzul jalala Allah, yaitu contoh yang kedua wa kana Allahu. Dia adalah ismuha, isimnya kana marfu'un biha, dirafa dengannya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih, dan tanda rafanya adalah dhamma yang nampak pada akhirnya. Kemudian wa kullun min syabban wa aliman, khabaruha mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Wa qis ala hadzal i'rabi baqiyata, ya maf'ul bi dari qis, baqiyatal amthilatil atiyati. Wa kullun min syabban wa aliman, dan setiap dari syabban, contoh pertama kana syaikhu syabban, wa aliman contoh yang kedua kana Allahu bihim aliman, adalah khabaruha, khabarnya kana, mansubun biha, dinasab dengan kana, amilnya berarti kana. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhiri, dan tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya. Waqis, dan samakanlah ala hadzal i'rabi, atas i'rab ini, isimnya, khabarnya, baqiyatal amsilatil atiyati, sisa contoh-contoh di bawah ini. Jadi nanti enggak di-i'rab lagi karena sudah mencukupkan dengan i'rab pada contoh yang pertama yaitu kana. Oleh karena itu dikatakan kiaskanlah, samakanlah. Atsani amsa, tanggung ya. Tadi apa arti amsa? Masuk waktu sore. Wa hiya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fil masai. Lihat. Fil masai. Dia menunjukkan atas tetapnya khobar untuk isim pada waktu sore. Kalau tadi kan apa? Fi zamanil madi. Lihat tuh. Fi zamanil madi, pada waktu lampau. Dan amsa pada waktu sore. Amsa Zaidun masruran, pada waktu sore Zaid apa? Senang. Masrur itu senang. Pada waktu sore Zaid senang. Jadi tetapnya kesenangan untuk Zaid pada waktu sore. Tetapnya kesenangan untuk Zaid pada waktu sore. Asalitsu asbaha, yang ketiga asbaha. Apa arti asbaha? Waktu pagi. Perhatikan ini, fokus, semangat ini. Nanti istirahat antum tetap 30 menit. Insyaallah. Wa hiya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fis shabahi. Dia menunjukkan atas tetapnya khabar untuk isim pada waktu pagi. Lihat, asbahal bardu syadidan. Isimnya asbaha mana? Khabarnya mana? Syadidan. Yaitu pada waktu pagi dinginnya sangat. Jadi sangatnya itu ditetapkan untuk dingin ketika waktu pagi. Sangatnya itu ditetapkan untuk dingin ketika waktu pagi.
Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan di sini artinya adalah menjadi. Karena pernah singgung, asbaha itu ada artinya menjadi, ada nanti artinya apa? Waktu pagi. Ada yang artinya pada waktu pagi, ada yang artinya menjadi. Nanti itu insya Allah di kitab yang lebih luas. Dan ini fa asbahtum bi ni'mati ikhwana artinya adalah menjadi. Coba antum lihat terjemahan kalau nggak percaya. Fa asbahtum, maka kalian menjadi, bi ni'matihi, dengan sebab nikmat-nikmat Allah, ikhwana, saudara. Kalian menjadi dengan sebab nikmat-nikmat Allah, saudara. Ini gak usah antum pusingin kenapa di artinya menjadi, nanti ada di kitab yang lebih luas. Ini hanya singgungan saja. Kalau nanti asbaha artinya ada yang menjadi. Fatau ismuha wa ikhwanan khabaruha. Ta adalah isim asbaha, fa asbahtum. Ta-nya adalah isim asbaha, ikhwana adalah khobarnya. Perhatikan, fokus sedikit lagi itu. Ar-rabi'u, yang keempat, adha. Apa arti adha? Masuk waktu duha. Wa hiya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fid duha. Dia menunjukkan atas tetapnya khabar untuk isim pada waktu duha. Contohnya, adha taribu nasyitan. Pada waktu duha murid itu semangat. Jadi semangatnya itu ditetapkan untuk talib ketika waktu duha. Al-khamisu, yang kelima, dhalla. Apa arti dhalla? Waktu siang. Wa hiya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fin nahari. Dia menunjukkan atas tetapnya khabar untuk isim pada waktu siang. Contohnya, dhalla Muhammadun shaiman. Pada waktu siang Muhammad berpuasa. Jadi berpuasanya ditetapkan untuk Muhammad pada waktu siang. Paham insyaallah ini? Kan tetapnya khabar untuk isim berarti tetapnya puasa untuk Muhammad fin nahar pada waktu siang. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, dhalla wajuhuhu muswaddan. Lihat di sini, dhalla ini juga termasuk yang artinya menjadi. Termasuk yang artinya menjadi. Ini hanya singgungan saja, senggolan. Kalau dhalla nanti ada yang artinya dia menjadi. Dhalla wajuhuhu muswaddan. Menjadi wajahnya menghitam. Menjadi wajahnya menghitam. Fawajahuhu, maka wajahuhu ismuha, isimnya dhalla, wa muswaddan khabaruha, khabarnya dhalla. As-sadisu, yang keenam, bata. Pada waktu malam. Wa hiya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fil laili. Dia menunjukkan atas tetapnya khabar untuk isim pada waktu malam. Contohnya, bata Zaidun maridon. Pada waktu malam Zaid sakit. Jadi tetapnya khobar untuk Zaid, tetapnya sakit untuk Zaid pada waktu malam. Ya, waktu malam Zaid sakit. As-sabi'u, yang ketujuh, soro, menjadi. Itu antum kasih stabilo tadi ya. Setelah adha, wa yatadulu ala thubutil khabari lismi fitu, setelahnya semuanya. Wahia soro tadulu ala tahawuli wal intiqali. Habis soro laisa, selesai nih kita. Semangat ya. Soro apa artinya? Menjadi. Tadulu ala tahawul, dia menunjukkan atas perubahan. Wal intiqali, dan perpindahan. Tahawul apa artinya? Perubahan, intiqal, perpindahan. Dia menjadi. Berubah menjadi, berpindah menjadi, gitu kan. Contohnya, sarat tinu ibriqan. Tanah liat itu berubah menjadi ibrik. Apa arti ibrik? Cangkir. Tanah liat itu berubah menjadi cangkir. Dia lebihnya teko ya. Lebih ke teko, bukan cangkir. Tanah liat itu berubah menjadi teko. Nah, maka soro di sini menunjukkan perubahan, perpindahan. Yang tadinya tanah liat berubah menjadi teko. Yang tadinya tanah liat doang berpindah menjadi teko. Tadulu ala tahawul wal intiqal. Samin, yang kedelapan, laisa. Wa hiya tadullu ala nafyil khabari anil ismi.
Dan dia menunjukkan atas penafian khobar dari isim. Dinafinya khobar, ditiadakannya khobar dari isim. Contoh, laisa Zaidun qa'iman. Tidaklah Zaid berdiri. Khobarnya mana? Qa'iman. Qa'iman ini dinafikan dari Zaid, yaitu Zaid tidak berdiri. Qa'imannya dinafikan dari Zaid, Zaid tidak berdiri. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, laisu sawaan, mereka tidaklah sama. Ya, kesamaannya itu dinafikan dari mereka. Mereka tidaklah sama. Karena laisa tadulu ala nafyil khabari anil ismi. Fal wawu ismuha, waw adalah isimnya. Laisu sawaan, waw adalah isim laisa itu. Wasawaan khabaruha, dan sawaan adalah khabarnya. Alhamdulillah, sekarang antum istirahat 30 menit sampai jarum panjang ke angka 3. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.